Dan kita yaitu fikih. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini meneruskan pelajaran minggu lalu, masih pelajaran 1 tentang makanan halal dan makanan haram. Kemarin makanan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kemarin binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Buah-buahan, nah itu semuanya makanan halal. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram. Bisa kalian siapkan buku paketnya yang sudah punya halaman 9 sampai halaman 15. Mungkin nanti yang belum punya silakan dicatat poin-poin yang penting. Kemudian yang mempunyai buku silakan digarisbawahi poin-poin yang penting. Baik, kita mulai ya. Pembahasan pertama, pengertian makanan dan minuman haram. Apa itu pengertiannya? Nomor 1, haram berarti dilarang oleh agama. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi umat Islam karena tidak bermanfaat dan berbahaya bagi tubuh. Ini silakan kalian garis bawahi atau catat. Jadi makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi umat Islam itu tidak boleh dimakan atau diminum. Contoh, mengonsumsi darah yang mengalir karena darah itu najis. Jadi semua yang najis tidak boleh dikonsumsi. Mengonsumsi bangkai terlarang karena kotor, najis, dan berbahaya bagi tubuh. Bangkai itu tidak boleh dimakan karena bangkai itu kotor, najis, dan berbahaya bagi tubuh. Kemudian mengonsumsi minuman keras dan narkoba karena dapat merusak akal sehat. Jadi semua minuman keras, narkoba yang memabukkan itu bisa merusak akal sehat, bisa merusak tubuh kita. Jadi mengkonsumsi minuman keras atau narkoba itu dilarang oleh agama. Nah, itu pengertiannya. Kemudian untuk dalilnya, dalil makanan dan minuman haram, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi darah, daging babi, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu hukumnya haram. Dan semua yang haram tadi, apabila itu dalam keadaan terpaksa, contohnya seperti ini, kita tersesat di hutan. Ketika kita di hutan, kita tersesat, kita bingung dan di situ tidak ada makanan halal. Adanya bangkai, adanya binatang yang tidak dihalalkan oleh Allah, karena kita terpaksa apabila tidak makan kita akan mati, maka boleh memakan itu secukupnya. Kalau kenyang sudah tidak boleh makan lagi. Jadi diperbolehkan memakan makanan yang halal ketika dalam keadaan terpaksa. Ya, seperti itu dalilnya. Paham ya?
Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian dan dalil makanan dan minuman yang haram, kita akan membahas jenis makanan dan minuman haram. Yang pertama, A. Bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk ke dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita sembelih. Jadi semua hewan yang mati karena tidak disembelih itu bangkai. Itu dihukumi bangkai, dan bangkai itu termasuk makanan yang haram. Jadi tidak boleh kecuali sempat kita sembelih. Contohnya ada kambing tercekik, sudah lemes, tapi di situ masih ada nafasnya. Kemudian segera kita sembelih dengan menyebut nama Allah, maka kambing tersebut hukumnya halal karena masih ada nafasnya, kemudian kita sembelih. Jadi yang pertama bangkai. Yang kedua, darah. Darah adalah segala macam darah termasuk yang keluar pada waktu penyembelihan. Sedangkan darah yang tersisa dari penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan adalah halal. Jadi semua darah itu dihukumi haram. Kenapa? Karena darah itu najis. Walaupun itu darah dari hasil hewan penyembelihan, itu tetap yang namanya darah itu haram. Ya, itu kalian garis bawahi. Yang tidak punya buku silakan dicatat. Kemudian kita membahas ini ada dua bangkai. Jadi tadi kan yang pertama bangkai itu haram, tapi ada dua bangkai yang diperbolehkan dimakan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi semua bangkai ikan dan belalang walaupun tidak disembelih, walaupun cara membunuhnya, cara mematikannya itu dengan dipukul dan lain sebagainya, tidak disembelih, itu tetap halal. Ingat, ada dua bangkai yang halal untuk dimakan, boleh untuk dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian ada dua darah juga yang boleh dimakan. Tadi kan darah haram, tapi ini ada dua darah yang halal untuk dimakan. Darah apa itu? Darah jantung dan limpa, atau bisa dikatakan hati. Nah, ini ketika kita menyembelih, contohnya ayam, itu hatinya, jantungnya itu bisa dimakan. Hati, jantung itu terbuat dari darah yang menggumpal, jadi boleh dimakan. Dalilnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi yang bunyinya wahillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal khut wal jaradu wa ammad damani fal kabidu wat tohal, yang artinya telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa. Jadi ada dua itu. Ada dua bangkai yang dihalalkan, ikan dan belalang. Ada dua darah yang dihalalkan, yaitu hati dan limpa atau jantung. Seperti itu ya. Silakan di garis bawah ini. Kemudian yang C atau yang nomor 3 itu daging babi. Para ulama sepakat bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan hukumnya haram. Semua bagian babi itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Dengan demikian, baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan dari daging babi, dan semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya. Jadi semua
produk itu kalau ada sedikit pun bahan pembuatannya itu ada sedikit dari babi tersebut, entah itu tulangnya, entah itu kulitnya, itu nanti produk tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Jadi semua bagian babi itu haram hukumnya. Ya, silakan digarisbawahi. Yang ketiga, khamr. Khamr adalah minuman yang memabukkan. Dasar larangan dari mengkonsumsi khamr adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamr, termasuk khamr. Dan setiap khamr adalah diharamkan. Jadi semua yang memabukkan dinamakan khamr. Dan setiap khamr adalah diharamkan. Jadi tidak boleh mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Selanjutnya, yang jenis makanan dan minuman yang haram, yaitu minuman beracun. Minuman-minuman beracun hukumnya haram. Jenis cairan beracun biasanya digunakan untuk pestisida, racun hewan tikus, dan lain-lain. Jadi semua minuman yang itu ada racunnya, jadi kalau dikonsumsi oleh manusia hukumnya haram karena bisa membahayakan tubuh, tidak boleh. Jadi itu tadi ada 5 jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama tadi apa? Bangkai. Yang kedua tadi darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat khamr. Dan yang keenam minuman beracun. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas jenis, sekarang kita membahas akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Apa itu akibatnya? Yang pertama, tidak terkabulnya doa-doa. Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, mengadahkan kedua tangan ke langit, dan mengatakan, wahai Robku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka bagaimana akan diterima doa itu? Nah, ini jadi orang yang sering mengkonsumsi makanan haram, maka doanya sulit terkabulkan. Jadi usahakan jangan sampai kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang haram sedikit pun. Ya. Nanti doa-doa kita sulit terkabulkan atau bahkan tidak bisa dikabulkan oleh Allah. Yang B, tidak diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah ini. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa orang yang memasukkan makanan atau barang haram ke dalam tubuhnya, maka 40 hari amalnya tidak diterima. Ini yang perlu kalian garis bawahi, yang perlu kamu catat. Memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, makanan haram, bisa amal kita tidak diterima selama 40 hari. Kalian bayangkan 40 hari, kita beribadah, beramal, tetapi tidak diterima oleh Allah. Dan ketika tidak beribadah, beramal, kita dosa. Nah itu. Jadi diusahakan jangan sampai mengkonsumsi makanan yang haram. Yang C sekarang, mencampakkan pelakunya ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Jadi diancam barang siapa yang sering yang mengkonsumsi makanan dan minuman haram, maka baginya adalah neraka. Jangan sampai kita seperti itu ya. Yang D, mengikis keimanan pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah peminum khamar ketika ia meminum khamar termasuk seorang mukmin.
Saya ulangi lagi, tidaklah peminum khamr ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin. Jadi orang yang meminum khamr itu dia tergolongkan tidak seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu pasti tidak akan mau meminum khamr. Jadi kalau seorang mukmin walaupun orang itu Islam tapi meminum khamr berarti imannya akan hilang dan kemukminannya itu akan hilang. Jadi akan mengikis keimanan pelaku tersebut. Jangan sampai seperti itu kita ya. Silakan digarisbawahi, silakan dicatat. Selanjutnya tidak terkabulnya doa-doa. Jadi tidak terkabulnya doa-doa. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki melakukan maaf ya, tadi sudah. Nah, ini yang kita bahas sekarang yaitu menghindari makanan dan minuman haram. Caranya bagaimana? Yang pertama memilih menu yang jelas halal. Setiap muslim hendaknya memilih menu saji yang jelas halal atau tidak menyediakan menu saji yang halal dan haram. Jadi kalau mencari makanan itu ada yang ada labelnya halal. Yang B, menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Jadi makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh. Dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus memilih makanan yang halal dan baik. Jadi, hindari makanan yang membahayakan tubuh. Yang C, memilih tempat makan. Tempat makan yang kita datangi dikelola oleh orang muslim. Jadi kalau dikelola orang muslim itu insya Allah makanan tersebut halal. Yang D, memperlihatkan poster akibat negatif dari makanan dan minuman haram. Jadi poster anti narkoba misalnya bisa kita lihat di mana-mana. Jadi untuk menghindari kita lihat saja akibat mengkonsumsi narkoba itu akibatnya apa-apa, insya Allah kita akan takut dan tidak akan mengkonsumsi makanan yang haram. Jadi itu anak-anak penjelasan dari Ustadz tentang makanan dan minuman yang haram. Pesan Ustadz, pokoknya kita harus berusaha sekuat tenaga. Jangan sampai ada makanan yang itu haram sedikit pun masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, makanan tersebut akan mendarah daging dengan tubuh kita. Dan kita akan mudah dikontrol oleh setan karena makanan haram itu makannya syaitan. Jangan sampai kita seperti itu. Terima kasih. Silakan tadi bagi yang mempunyai buku paket digarisbawahi, yang belum mempunyai buku paket dicatat bagian-bagian yang penting. Terima kasih. Dari Ustaz kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.